Pemirsa, sejak kasus Vina dan Eki kembali viral dan menjadi perhatian publik awal Mei yang lalu, segala hal menyangkut kasus gelap ini pun kembali diungkit. Peggy Setiawan ditangkap, Peggy mengajukan pra-peradilan hingga mantan terpidana Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali dibicarakan publik. Setelah semua itu, apakah kasus Vina dan Eki ini makin terang ataukah sebaliknya? Nah, dalam dialog kali ini, NTV Prime menyuguhkan 11 keganjilan terkait kasus Vina dan Eki. Kami mengumpulkannya dari sejumlah sumber, di antaranya dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon, keterangan narsum ahli dalam sejumlah dialog dengan kami, hingga kesaksian ahli dalam sidang PK Saka Tatal yang rampung kemarin. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah datangkan di studio Wakil Kepala Polri periode 2013-2014, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, terima kasih sudah kembali bergabung. Baik, dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Pak Asmi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Asmi, Pak Ugro, saya ingin mulai dialog kita hari ini dengan beberapa data yang telah kami rangkum soal janggalnya, ada beberapa poin keganjilan atau janggalnya kasus Vina dan Eki tahun 2016. Kita tampilkan terlebih dahulu beberapa poin. Kita akan bahas semuanya, tapi kita lihat dulu beberapa poin ini satu persatu tentunya. Oke, ini adalah kami rangkum dari berbagai sumber, paling tidak ada 11, Pak Asmi dan juga Pak Ugro, keganjilan kasus tewasnya Vina dan Eki. Kita mulai dari TKP lebih dari satu. Jadi TKP itu ada di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, kemudian pembunuhannya di Jembatan Layang Kepompongan Cirebon, kemudian ada juga TKP pembunuhan dan pemerkosaan di belakang showroom mobil seberang SMPN 11 Cirebon, Mejasem, Kesambi. Saya ingin mulai dari sini, saya ke Pak Ugro dulu. Apakah memang wajar, Pak, kalau TKP itu bisa lebih dari satu? Bisa lebih dari satu. Jadi mungkin ini bukan hanya 3 menurut saya. Oke. Bisa 4. Oh, satu lagi? Ya, karena dengan korban pembunuhan keluar darah itu kalau tidak ditemukan di TKP yang disebutkan 1, 2, 3, naluri saya ini TKP ini bisa di dalam rumah. Oke, rumah siapa, Pak? Bangunan, itu belum tahu kita. Bangunan, jadi kalau ini bisa diketahui, rumah ini bisa diselidiki dengan kemampuan scientific crime investigation yang lebih canggih, ditemukan darah dan lainnya di situ, rambut dan sebagainya di situ. Jadi saya berpikir bukan hanya 3, mungkin 4 menurut saya. Oke, tapi dalam sidang kan yang sudah keputusannya inkrah itu kan ada di 3 tempat TKP ini. Bisakah kita tambahkan satu lagi kalau misalnya menurut naluri dari Pak Ugro? Ya 3 itu kan dalam berita acara dari awal, iya kan? Baik. Jadi yang satu adalah feeling saya. Jadi Dari mana asalnya feeling Pak Ugro ini? Saya menggambarkan begini, para pelaku setelah saya mengumpulkan beberapa fakta dari Facebook, dari media sosial, kemungkinan di antara para pelaku dan korban ini kenal. Ada berita telepon, berita komunikasi juga yang jam berapa masih bisa komunikasi. Jadi kelihatannya tidak dihadang di jalan seperti cerita yang di Karang-Karang itu. Tapi mereka diundang kumpul, kemudian terjadi ya peristiwa itu. Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa itu cerita yang di Karang-Karang, Pak Ugro? Ya sekarang kalau TKP orang harus dibunuh di satu tempat, kemudian dipindahkan ke Jalan Layang. Kalau sudah dibunuh di satu, di kebun situ, ya udah ditaruh situ aja. Kenapa harus dipindah ke Jalan Layang? Oke. Gitu loh. Kalau itu TKP di dalam gedung, kemungkinan dipindah ke Jalan Layang, kemungkinannya lebih besar. Tapi kalau sudah di kebun ya biarin ini di kebun. Seperti itu. Oke. Pak Asmi mungkin punya pandangan lain kalau kita bicara soal TKP ini ya. Ada 3 TKP. Apakah ini juga yang kemudian menjadi penghambat kasus Vina dan Eki ini tidak kunjung selesai? Ya, dalam hukum pidana tentu lokus dan tempus menjadi satu acuan utama. Itu karena nanti akan mulai pintu masuknya itu laporan dari mana. Apakah kalau itu laporan polisi mana, kalau itu tadi Polresnya saja udah beda, wilayah hukumnya sudah beda, tentu berarti ada titik singgung peraduan antara Polres, misalnya itu adalah Polres, satu Polresta, berarti
laporan polisi itu ada berapa. Ini kan juga akhirnya harus dilengkapi administrasi penyidikannya. Siapa yang duluan masuk, terus waktu ditarik ke misalnya ke Polres Kota, ini apakah ada serah terimanya, surat-suratnya. Jadi tidak juga bisa sembarangan gitu loh. Tapi saya dari awal melihat ini, dari awal memang ada kekeliruan dalam keseluruhan rangkaian proses peradilan ini. Tentu dimulai dari pintu masuknya kan, dari laporan, pengolahan TKP sejak awal gitu loh, penyidikan, penyelidikan, pembuatan surat dakwaan, sampai pemeriksaan dalam peradilan mungkin. Ini yang menjadi hal tadi kalau Mas Ugro sudah bilang, ya benar ada patut diduga ini dari by design gitu ya. Dari by design dari seseorang karena sejak awal sudah memang tampak pelanggaran-pelanggaran gitu loh. Minimnya alat bukti, terus antara saksi itu yang saling mengikat gitu loh. Jadi menurut saya patut diduga ini memang ada orang tertentu yang memang mau menciptakan naskah ini gitu loh. Apalagi kalau kita kaitkan si DPO itu nggak ada, Andi itu nggak ada, Dani itu tidak ada, yang SMS itu tidak ada. Padahal dalam kisah itu dibilang ini yang bawa, ini yang nusuk perutnya, ini yang menggonceng. Loh nyata-nyatanya fiktif gitu loh. Terus kalau kita lihat lagi, nih ya dari awal itu kan Saka Tatal yang masih anak, tidak ada penasihat hukum, ya sengaja memang tidak diberikan, ada surat kuasa, tapi pengacaranya baru ketemu setelah berapa minggu berikutnya, tanggal 16 ya, hampir 15 hari dan segala macam. Nah ini ada apa gitu loh, malah lagi DPO-nya itu yang tiba-tiba dibuat oleh teman-teman kepolisian dengan ciri-ciri yang tidak jelas gitu kan, dengan sengaja dibikin apa ya, tidak terang lah atas DPO tersebut. Jadi ini kan memang mau mengaburkan ya kalau kita lihat ya. Jadi ada ingin menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, atau dari DPO yang dibuat oleh teman-teman kemarin itu potensi pengaburannya ada. Ya wajar dong kalau tadi dibilang ini ada by design gitu loh. Karena memang tidak ada bin-nya, kejelasannya. Padahal rigidnya untuk menentukan orang ini kan menyangkut nasib orang gitu loh. Bahwa 3 orang itu penting, Badi, Andi, Dani, Peron. Mereka yang benar-benar yang menyatukan perencanaan pembunuhan. Ingat ya, perencanaan pembunuhan itu kan jelas dari bukan hanya pada malam itu, tapi mulai dari SMS. Tapi orang SMS itu fiktif, berarti gimana ceritanya? Orang itu fiktif, Andi fiktif, Dani fiktif, bahkan Perong yang awalnya kemarin itu dibilang orangnya udah benar sesuai itu juga nggak benar. Berarti kan jelas ada potensi pengkaburan target atas perkara ini. Oke. Gitu, Mbak. Baik, saya ingin bawa bapak-bapak ke poin yang kedua. Ini soal ganjil. Iya, ini masih berkaitan juga dengan pernyataan Pak Azmi tadi ya soal DPO. Ini adalah poin yang kedua. Pemicu penyerangan Vina dan Eki adalah Andi yang buron hingga fiktif. Sudah buron, fiktif pula. Nah, artinya ini juga yang menjadi salah satu keganjilan. Anda setuju ya Pak Azmi ya? Setuju dong. Bagaimana mungkin manusianya nggak ada, disebut namanya Andi. Terus manusianya nggak ada. Sedangkan hukum itu kan real, harus jelas subjek hukumnya, siapa manusianya sehingga orang itu bertanggung jawab. Orang ini disuruh menusuk, orang ini dibilang memboyong setelah ditusuk itu ke bawah ke flyover. Ya sekarang kok nyata-nyata dibilang fiktif, nggak ada. Saya nggak habis pikir gitu loh, gimana ceritanya sebuah kasus sudah dibuat nama-namanya, di laporannya sudah ada, ujung-ujungnya kok fiktif. Ya patut dong tadi yang dibilang by design gitu loh. Ya potensi peradilan sesatnya ada untuk apa ya, salah mengadili lah kalau saya bilang. Salah mengadili orang atas kasus ini. Karena itu kan dari rangkaian sejak awal. Ya. Oke, baik. Ada Andi yang kini buron hingga fiktif. Pak Ugro punya tanggapan soal ini? Ya, saya khawatir salah ketik, sebetulnya bukan fiktif. Oke, apa Ya, kalau gitu? DPO fiksi. Fiksi, baik. Iya, jadi Persoalan diksi lebih aja sulit, ya? iya, hanya ada berhalusinasi aja. Oh ini fiksi, nih. Bukan fiktif malah. Udah fiksi, artinya dalam artian Anda ingin mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak ada ya? Ya. Atau diada-adakan ya? Diada-adakan, kemudian mungkin satu dianggap Peggy ketangkep, daripada nangkep lagi dianggap duanya dihilangkan aja lah, udah gitu aja. Dihilangkan dalam arti nggak usah dicari lagi, persoalan sudah selesai sampai Peggy gitu aja.
Bagaimana sih Pak Ugro kalau dari sisi Anda pernah di dalam institusi Polri, bagaimana sebetulnya menggambarkan di saat polisi kemudian menyatakan bahwa 3 DPO yang sudah tahun 2016 sudah inkrah sesuai fakta persidangan, tapi kemudian diubah dan dibilang itu fiktif. Sebetulnya pola pikirnya seperti apa? Pola pikir praktis bahwa daripada capek-capek nanti nyari 2 lagi lama ya 1 cukup itu aja. Sebenarnya praktis aja itu. Sesederhana itu sebetulnya. Iya, nggak ada mau capek-capek lagi. Wah, 2 lagi nyari kemana lagi nanti? Udahlah 1. Tapi sebenarnya tidak boleh karena sudah masuk dalam berkas perkara sampai sidang. Dan itu adalah salah satu alasan menurut Anda kenapa sampai saat ini DPO itu tidak kemudian dikatakan benar dan tidak dicari? Ya, penyusunan rencana pembuatan DPO saya sudah salah. Alamatnya salah, ya kan? Udah beda, kemudian ya ciri-ciri fotonya nggak dipasang. Dan ini mau nyari DPO apa? DPO kertas kosong. Nggak bisa gitu loh. Ini mungkin yang sebetulnya menyalahi kode etik profesi, tidak melaksanakan tugas kepolisian dengan benar ya di sini nih. Makanya diperiksa semua anggota yang bikin DPO siapa nih awal-awal. Katanya alamat pertama di daerah mana? Bukan di Kepompongan, di mana? Satu lagi tempat sekolah itu ya. Di daerah lain. Ini di Alun kalau tidak. Sangat aneh orang DPO gitu loh. Karena DPO ditulis salah tanggal lahir saja juga nggak boleh, harus tanggal lahir sama kan bisa dicari KTP-nya, kakak, orang tuanya di mana bisa dicari. Anda ingin mempertegas bahwa ini ada pelanggaran kode etik Polri? Sejak awal sudah jelas nih perbuatan peristiwa ini rekayasanya kasat mata gitu loh. Wow. Oke. Mulai dari laporan polisi peristiwa tanggal 27 Agustus dirubah tanggal 31. Tanggal 31 laporannya juga seolah ada 8 orang. Padahal Aibtu Rudi waktu itu kan dia tidak tahu peristiwa. Dia tahu peristiwa itu dari mana? Dari dengar-dengar orang disebutkan satu persatu. Ya kan? Kan kita bingung sini membaca laporan polisinya. Seharusnya Aibtu Rudi itu cukup melaporkan anak saya hilang, mohon dicari oleh polisi. Itu udah cukup. Jangan diceritakan pergi berdelapan rame-rame dilempari batu pakai bambu dan sebagainya. Ini cerita dari mana? Seperti itu aja. Makin ribet jadinya ya ceritanya jadinya seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi sutradara film itu kan juga sulit. Apalagi sutradara untuk film-film seperti ini kan sulit. Baik, Pak Azmi, Anda setuju bahwa sosok Andi ini bisa disebut fiksi? Mungkin kalau dilihat dari fakta-fakta persidangan ya, balik lagi mungkin dengan perkembangan kasus saat ini. Jadi sebenarnya kan gini kan, rumah besarnya tadi kan adalah DPO. Sedangkan DPO itu kan jelas orang itu sudah dipastikan sudah dipanggil secara patut, sudah dicari ke tempat rumahnya, terus orang DPO itu udah pasti pelaku melakukan perbuatan kejahatan. Tapi kalau ini tadi dibilang berarti kan DPO yang tidak jelas atau memang sengaja dikaburkan ciri-cirinya gitu kan. Ini kan potensi pengkaburan target. Potensi pengkaburan ke target itu biasanya adalah karena ingin menghilangkan atau menyembunyikan pelaku aslinya. Kira-kira. Jadi berarti kalau ada orang yang menghilangkan atau menyembunyikan pelaku aslinya, berarti kan secara sengaja orang tersebut dia tahu dan dia menghendaki untuk membuat desain ini. Karena dia mengaburkan tidak jelasnya tadi. Orang-orangnya, ciri-cirinya, dia tidak pernah cari lagi. Ya kan sekian tahun tuh nggak pernah cari lagi, udahlah biarin aja lah, jadikan aja ini yang ada ini sudah menjadi bumper dalam kasus ini. Ini yang menjadi keganjilan dalam peristiwa ini ditambah tadi rangkaian sejak awal. Dan ingat kan alat bukti lainnya kan jadi kacau gitu loh. Hanya keterangan saksi dari mereka saja dan orang-orang yang melihat itu kan tidak pernah melihat pembunuhan Aib dan Dede itu. Hanya melihat ada rame-rame iya, kumpul-kumpul iya, motor yang lagi ribut iya kan gitu. Tapi untuk melihat pembunuhan, padahal pasalnya adalah pasal pembunuhan, menghilangkan nyawa orang. Jadi ini benar-benar by design banget, memaksakan diri dalam perkara ini dengan saksi-saksi dan alat bukti yang tidak relevan sama sekali. Oke, tegas Anda sebutkan bahwa ini by design. Saya ingin kaitkan dengan poin yang ketiga soal keganjilan kasus Vina dan Eki. Ini berkaitan juga dengan pernyataan Pak Azmi tadi. Kita tampilkan dulu untuk poin yang ketiga. Ini berkaitan dengan 8 orang yang kemudian ditangkap, udah dipenjara,
Tapi otak atau dalam kasus Vina dan Eki belum ditangkap sebetulnya. Apakah memang sering terjadi seperti ini, Pak Ugro? Ya, bisa terjadi yang tokohnya belum tertangkap, tapi mencarinya lebih mudah. Oke, kenapa bisa demikian? Kan berarti keterangan dari yang 8 bisa menjelaskan. Untuk mencari dalangnya ya? Mencari dalangnya lebih mudah. Gitu Tapi kok loh. nggak dapat sampai sekarang? Nah, makanya sekarang siapa yang menciptakan nama-nama tersangka waktu itu ya? Siapa yang menciptakan DPO ini? Tokohnya siapa? Hak cipta siapa nih yang menciptakan ini? Kan perlu dibuktikan ini. Karena dari awal alamat DPO yang pertama si Peggy tadi tidak jelas, jadi salah semua. Jadi saya rasa 8 orang pun tidak akan saling kenal di luar orang yang tidur bersama tadi katanya ada tidur bersama berlima itu. Yang lainnya kan nggak kenal nih. Kalau dipaksakan kenal semua juga mereka nggak kenal. Justru ini cerita ini kan menarik. Sebetulnya bukan dibuat saksi mahkota, ini nggak bisa saksi mahkota gitu loh. Jadi sebetulnya dijelaskan pada saat peristiwa itu alibinya di mana dia. Kalau dia tidak di situ hanya keterangan satu orang, berarti yang memberikan informasi kepada Pak Rudiana yaitu 2 orang katanya Aib sama Dede katanya 2 orang itu. Nah, ini Aib dan Dede diberikan keterangan tidak benar oleh Pak Rudi atau Pak Rudi diberikan keterangan oleh Aib dan Dede. Kalau Pak Rudi diberi keterangan oleh Aib dan Dede, sayang polisi kok dibohongi oleh masyarakat anak kecil ini. Biasanya yang membohongi anak kecil kan orang tua gitu loh. Ini kok dibalik anak kecil membohongi orang tua gitu aja. Bahkan saksi itu juga sudah meminta maaf soal keterangan palsu yang ia sampaikan di tahun 2016. Artinya ini ingin mengkonfirmasi bahwa memang mereka ini disuruh oleh Ibtu Rudiana. Iya, makanya skenario ini kan jadi aneh karena ada perbedaan usia tadi. Anak-anak dengan orang tua. Seperti itu. Oke. Pak Asmi, jadi 8 orang udah ditangkap, di penjara bahkan sebelum otak atau dalang kasusnya ditangkap. Ini bagaimana menjelaskan logika ini dari sisi hukum? Sebenarnya secara hukum tidak diperkenankan untuk memproses ataupun melakukan upaya paksa jika memang ada perbuatan katakanlah turut serta. Apalagi kalau yang ditangkap adalah yang ngebantu terus pelaku utamanya tidak gitu loh. Seharusnya kan pelaku utama diadili juga berbarengan dengan katakanlah yang ngebantu, apalagi dalam proses pembunuhan. Ini adalah sangat tidak fair untuk mendudukkan pelaku yang turut serta yang perannya tidak maksimal, terus pelaku yang intelektualnya ataupun yang menjadi pemantiknya tidak diproses. Itu satu. Kedua, dengan 8 orang tadi yang ditangkap katakanlah pada sore itu, pada hari itu katakanlah, berarti kan sebenarnya itu adalah bagian daripada upaya paksa yang seharusnya penyidik meyakini bahwa dia diduga keras melakukan dan memang ada alat buktinya. Loh, makin kemari kok alat buktinya tidak klik gitu loh. Kok dipretelin satu-satu kan dari AF, DD, terus mereka yang katanya ada penyiksaan karena memang harus 1 hari itu segala macam, bahwa kami udah diarahkan dengan papan tulis segala macam. Ini kan terpotret. Terus anehnya di pengadilan dibilang, loh keterangan Anda kok saling ini ya, kok berbelit-belit ya, kata majelis hakimnya. Ya gimana mau tidak berbelit-belit, karena mereka tidak tahu peristiwa tersebut, terus dipaksakan untuk cerita tersebut, dan tadi yang disampaikan kesaksian mereka mengunci sesama tersangka. Jadi antara tersangka ini diadu, kamu harus ngomong gini nanti, kamu harus ngomong. Jadi mereka harus berantem daripada nanti ini prosesnya lama, berbelit-belit segala macam. Ya sehingga mau ya tidak mau ya harus dipasang lah. Begitu sore ditangkap kan itu hanya batasnya 1x24 jam untuk penahanan. Ya, jadi mau tidak mau dalam malam itu ya harus dapat keterangan di antara mereka ini, saksi mahkota tadi yang disampaikan oleh Pak Ugro, ya mereka harus meletakkan ini gitu loh. Dengan dasar visum yang tidak relevan, padahal ceritanya tuh ada samurai loh, mau ditusuk lah segala macam. Kan samurai nggak pernah ada, Andi nggak ada, Dani nggak ada, gitu loh. Jadi, ya apalagi yang dibilang tadi, ya nggak tahu nih, kalau beliau tadi bilang, ini dari pemikiran yang bagaimana, saya lagi-lagi bilang, ya ini memang sengaja by design ya, sudah dilakukan. Jadi ya seolah-olah sudah ada ini loh naskah yang akan kalian buat. Jadi ada satu sutradaranya, kalian harus bilang begini,
Pokoknya di antara mereka dikunci sampai di split 3 kan perkara ini. Ada 3 berkas. Saka tatal dengan yang 7 itu dipecah lagi menjadi 2. Supaya pasalnya mengikat. Dan itu biasanya adalah karena memang minimnya alat bukti. Bukan minimnya alat bukti. Ingat ya, ini teman-teman kepolisian pada waktu itu punya handphone. Di antara para tersangka, ada CCTV. Terus ada sepeda motor itu apakah benar ada nomor polisi yang tidak bersesuaian dan segala macam. Ini juga tidak dilacak apakah orang-orang ini benar melakukan itu, gitu loh. Nah, sayangnya juga kita kepengen sebenarnya mendorong si kotak Pandoranya apakah nanti akan terang. Seharusnya juga handphonenya itu bapaknya Pak Rudiana sama Eki juga harus diperiksa. Nah, ini jadi kita juga bisa ngelihat nih, kok tiba-tiba kita ngebuang terlalu jauh, jangan-jangan di dalam internal terdekat juga ada sesuatu yang memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan juga kehadiran Ibtu Rudiana juga yang tidak hadir dalam sidang PK Saka Tatal itu juga dipertanyakan ya. Kenapa kemudian tidak hadir, karena merupakan juga salah satu saksi begitu pada tahun 2016. Sebelum kita jeda, karena kita harus jeda untuk azan, saya ingin bahas dulu satu poin terakhir sebelum kita break. Ini soal pasal yang didakwakan. Oke, ini pasal yang didakwakan ke 8 terpidana adalah pembunuhan berencana, tapi balik lagi tadi, otak dan juga perencanaan pembunuhan tidak terungkap. Saya kurang bisa memahami Pak Ugro, bagaimana mungkin Pak Ugro bisa menjelaskan ini kepada kita? Ya, sebetulnya dari awal yang ditangkap ini kan, ini ada perkembangan baru menurut saya ini. Ada pasal-pasal yang dengan kata awal diduga, diduga melakukan pembunuhan berencana, diduga melakukan perencanaan. Kemudian ada diduga akan melakukan tawuran seperti di Sumatera Barat itu ya. Nah, diduga. Ini kalau kata-kata diduga ini akan dijadikan masuk KUHP nanti, RUU KUHP ini bahaya. Nanti ada orang dalam satu lift, mohon maaf nih ya, bukan porno nih. Yeah. Ada satu wanita dan satu pria, kemudian yang pria habis dari toilet, lupa ngancingan resleting Pak, tapi masuk satu lift. Boleh nggak sih wanita teriak, saya diduga mau diperkosa? Nggak boleh. Jadi kata-kata diduga ini dari awal ini yang membuat perkara ini akhirnya jadi berantakan seperti itu menurut Karena saya. memang pada dasarnya minim alat bukti juga ya Pak ya? Alat bukti bukan minim, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Oke, Pak Asmi, Anda juga melihat demikian bahwa memang tidak ada alat bukti sama sekali? Ya memang tidak ada, karena memang anak-anak ini jelas tidak ada persesuaian tentang alat bukti tadi. Apalagi kalau dalam perkara Saka Tatal, jelas ruang batasannya Saka Tatal, katakanlah dalam dakwaan itu, karena katanya cuma melakukan penonjokan 1 kali. Terus apa akibat pemukulan itu dengan pembunuhan berencana, gitu loh. Apalagi sudah jelas tadi kan, Dani dan Andi tadi tidak ada, rencananya di mana, gitu loh. Kenapa cuma rencana hanya pada malam itu aja, 28 atau 27, kan harus ditarik mundur waktunya. Sesuatu yang ada perencanaan itu kan jelas. Terus tidak pernah lihat ada SMS-nya, SMS dari siapa, handphone dari siapa. Pokoknya unik banget kasus ini gitu. Seperti ada sesuatu yang digelapkan. Terus yang menarik lagi, kenapa sih perkara ini harus dipaksakan pembunuhan berencana supaya hukuman mati? Jadi orang ini kan rata-rata tuntutan jaksa pada waktu itu kan hukuman mati semua. Baik. Sehingga hakim jatuhkan seumur hidup kan. Tapi ini tega loh. Memang mau dihabisin ini gitu loh, supaya cerita ini selesai gitu loh. Oke, ya, baik. Pak Asmi, saya ingin melanjutkan ini, tapi kita harus jeda sejenak. Kita lanjutkan setelah jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saat ini kita masih berdialog bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah ada mantan Wakapolri Ugro Seno dan juga pakar hukum pidana Asmi Syahputra melalui sambungan Zoom. Nah, Bapak-bapak, terima kasih masih berkenan di NTV Prime Dialog. Saya ingin lanjut ya, tadi kita sudah di poin keempat. Saya akan lanjut ke poin yang kelima. Ini soal keganjilan kasus Vina dan juga Eki di tahun 2016 di Cirebon yang lalu. Kita lihat untuk poin yang kelima ini berbicara soal Saka Tatal yang saat kejadian berstatus anak di bawah umur malah diadili terlebih dahulu. Saya mungkin ke Pak Asmi dulu deh. Apakah memang sewajar itu Pak?
anak berstatus di bawah umur kemudian diadili terlebih dahulu? Oh iya, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak itu harus diprioritaskan Oh, karena oke. memang terbatasnya masa penahanan dan masa, jadi tidak sama seperti orang dewasa. Jadi memang sudah tepat peradilan anak Mhm, itu Saka Tatal lebih dulu karena di antara para pelaku itu Saka Tatal yang waktu itu berusia anak. mhm, Tapi sebenarnya Saka Tatal ini selain memang batasan katakanlah waktu tadi, ini juga adalah untuk mengunci karena Saka Tatal dan Sudirman itu adalah orang yang dianggap bisa untuk ditekan. mhm, Saka Tatal mungkin kamu misalnya ini mungkin kamu iyain aja karena dia sudah melihat waktu ditangkap itu ada sesuatu penyiksaan, kekerasan dan segala macam. Jadi si Saka Tatal ini mungkin hukumannya lebih ringan, tidak lebih berat. Jadi Saka Tatal sudah seperti mengunci berita acara pemeriksaan untuk mengunci saksi yang lain karena tadi di split gitu loh. Makalah mhm. Saka Tatal dimajukan, namun dia sudah dikunci seolah-olah dia mengetahui SMS Andi tadi itu dari Sudirman dan Sudirman memperlihatkan ke Saka Tatal. Mhm. Padahal lagi-lagi tadi fiksi Andi tadi, fiktif Andi tadi. Jadi sebenarnya runtuhlah semuanya. Oke, oke. Jadi ini bukan masuk dalam satu kejanggalan ya Pak ya? Memang sudah sesuai dengan aturan, sesuai hukum, Kalau prosedur hukumnya prosedur? sesuai, tapi Mhm. kita kan tidak bisa melihat bungkusnya, tapi substansinya. Oke. Gitu loh. Jadi substansi keterangan Saka Tatal itu yang akhirnya menarik, mengunci yang lain. Karena Saka Mhm. Tatal mungkin pada waktu itu nggak kuat Ya. melihat proses itu. Karena dari ditangkap itu sampai 14 hari, 15 hari kan kena lawyer. Mhm, mhm. Padahal dalam perkara anak, seluruh proses tahapan itu seharusnya itu adalah harus didampingi penasihat hukum. Di sini juga adalah kekeliruan. Gitu loh, kekeliruan Mhm, dalam mhm, penyidikan yang seharusnya itu batal demi hukum. Karena tidak diberikan haknya Saka Tatal. mhm, Jadi dia percepat tapi dia tidak diberikan hak yang sifatnya imperatif, apalagi dalam perkara anak. mhm. Bagaimana dengan anggapan soal Saka Tatal ini kan cuma anak-anak pada saat itu, waktu itu masih anak-anak. Kemudian ini cuma ikut-ikutan nih untuk melakukan penyiksaan, katakanlah pembunuhan, terlibat dalam kasus pembunuhan. Bagaimana dengan anggapan itu, Pak? Nggak bisa dong kita bilang cuma ikut-ikutan Mhm, begitu karena juga toh akhirnya 8 tahun dihukum kan kalau kita mhm, lihat kan gitu loh. Karena ini kan ada tahapan kan habis pengadilan negeri, pengadilan banding, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung gitu loh. Jadi kecuali memang di dalam BAP kepolisian itu terang-terang bahwa Saka Tatal hanya ikut-ikutan. Tapi kan mhm, Saka Tatal harus menerangkan bahwa si Polan bawa bambu, si Polan bawa samurai, dan itu tidak pernah ada. Toh barang bukti samurainya nggak ada, terus tidak terkonfirm juga tusukan di perut itu ada dalam visum gitu. Jadi ini tidak bersesuaian antara keterangan yang mau diambil dari 8 orang ini tidak sama dengan yang lain. mhm, Jadi cerita ya kalau pakai istilah Mas Ugro tadi, fiksinya tuh nampak banget gitu. Jadi dipaksakan lah, ya mhm. akhirnya entah nggak tahu nih, apakah karena jaksanya tidak teliti, atau ini adalah perkara yang dalam tanda petik ada pesanan untuk dikawal dari tingkat penyidikan sampai di kejaksaan sampai di pengadilan, ya terjadilah akhirnya ini perkara yang salah orang yang diadili. Mhm, oke, kalau gitu saya lanjut ke poin yang keenam deh. Kita lihat poin yang keenam ini terkait dengan Rudiana ya waktu itu, di mana Rudiana selaku ayah korban Eki aktif mencari saksi dan juga terduga pelaku. Saya ingin tanya dulu ke Pak Ugro, apakah memang wajar seperti itu, Pak? Karena kan ini disebut-sebut bahwa merupakan ayah dari salah satu korban, kemudian aktif mencari ya tadi ya para tersangka atau mungkin dugaan-dugaan itu. Ya, kalau saya melihat sebagai polisi yang profesional tidak akan mengambil langkah seperti itu. Mhm, Jadi mungkin dia menggunakan pola-pola penyidikan narkoba. Jadi setelah tangkap pelakunya, satu mengaku langsung control delivery undercover buy. Itu kalau undang-undang tentang narkoba tidak bisa diterapkan di tindak pidana umum. mhm, Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu dipakai dalam pidana umum, akhirnya kesalahan seperti sekarang ini. Jadi
begitu ada kejadian, dia lapor sama Kapolres atau Wakapolres, Pak, saya minta dilibatkan dalam tim ini, masukkan administrasi penyidikan sebagai penyidik pembantu, karena pangkatnya waktu itu masih brigadir senior gitu ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau bekerja sendiri dengan cara-cara menangkap, mengambil orang dengan mendengar cerita, menemui orang-orang dan sebagainya, ya menurut saya itu kesalahan yang sangat fatal yang termasuk ya pelanggaran etika profesi berat. Udah itu aja. Meskipun mungkin posisinya adalah ayah dari korban. Iya, jadi ya polisi kan tidak bisa mengatasnamakan saya ayah korban, saya menyidik sendiri, kan nggak boleh. Kita kan bukan tokoh masyarakat atau ormas yang anak saya dipukul orang, saya datang sini saya pukul orang, kan nggak boleh. Polisi bertindak atas nama hukum dan undang-undang. Oke, ini berkaitan dengan poin ke-7. Saya ingin langsung tampilkan untuk poin ke-7 ini juga masih berbicara soal Aibtu Rudiana yang disebut sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota menangkap 8 tersangka setelah mengaku mendapat izin dari Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota. Udah dapat izin Pak Ugro katanya. Ya, kalau dapat izin, Kasat Narkoba hadirkan surat perintahnya buat apa? Dalam rangka penyidikan narkoba atau penyidikan tidak pidana umum. Kan di Polres ada Kasat Narkoba, mungkin di situ ada Kasat Serseum. Kalau itu pembunuhan, ya Serseum. Tapi kalau narkoba, silakan narkoba. Dan memang pada saat itu juga di tahun 2016 tidak ada cerita soal narkoba dan sebagainya yang berkaitan dengan divisi dari Aibtu Rudiana ya pada saat itu. Iya, kalau Kasat Narkoba mengeluarkan surat perintah, kena pelanggaran etika profesi berat juga menurut saya. Oke, Pak Azmi ingin mungkin memberikan komentar soal ini soal prosedur ya dari institusi Polri, tapi Anda ingin memberikan pandangan mungkin? Ya, tentu ini adalah penyimpangan prosedural karena memang jelas terjadi peristiwa tindak pidana umum, tindak pidana pembunuhan, seharusnya unit khusus di tindak pidana umum, gitu loh, tidak boleh dicampurin. Nah, kalau ini sudah dicampurin, berarti apalagi tidak ditemukan narkoba, berarti kan ada konflik interest. Kenapa orang ini aktif sekali untuk turun, gitu loh? Seharusnya dia tidak masuk ke dalam ranah ini, gitu loh. Kecuali memang nyata-nyata dalam perkara ini ada pasal yang dikaitkan dengan pasal narkoba, gitu loh. Atau beliau dan timnya itu menemukan narkoba. Itu kan tidak ada, gitu loh. Berarti, lah kenapa dia aktif? Setelah dia aktif, kenapa juga dia sempat menghilang? Kira-kira begitu. Berarti kan ruang yang terjadi kegaduhan ini kan di gerbong narkoba. Ada apa ruang kegaduhan ini di ruang narkoba? Ya, kembali ke hatinya beliau lah. Gitu loh, karena memang dari awal, gitu loh. Jadi kita dibawakan, mereka seperti menghadapkan kepada jalan yang dibuntukan, gitu kan, membuat jalan buntu, mereka yang mengambil sendiri. Tapi ingat ya, ini polisi loh. Kenapa Pak Rudiana juga bisa bergerak sebebasnya begitu? Ini kenapa kan kita harus melihat, gitu loh. Padahal lah kalau ini adalah pelanggaran, apalagi administrasi penyidikannya harus memang tertib, menangkap orang, menahan orang, surat perintah, surat tugas, segala macam, itu dilengkapi. Ini kok bisa dengan serta-merta bisa melakukan itu? Kok dia bisa seleluasa itu yang bukan pimpinan, padahal kan di atas beliau ada yang bertanggung jawab, ada Kapolres, Wakapolres, dan segala macam, ada Pak Kasat gitu loh. Ini juga Anda ingin menyebutkan bahwa ini ada unsur abuse of power? Oh tentu dong, kenapa seleluasa itu? Kenapa dia bisa bebas? Orang seleluasa itu kan dia merasa memiliki, dia bisa mengendalikan. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, kenapa orang itu bisa mengendalikan? Berarti ini orang siapa dan bisa dititipi apa? Oke. Itu. Baik. Oke, kalau gitu kita lanjut ke poin selanjutnya. Karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung ke poin yang ke-8, Pak Ugro dan juga Pak Azmi. Ini berbicara soal hasil visum ya. Hasil visum menyebut bahwa Vina meninggal tidak wajar dan bukan meninggal akibat pembunuhan. Oke, saya ke Pak Azmi dulu deh. Karena ini tentu berkaitan dengan pasal tadi yang didakwakan. Ini didakwakan adalah pembunuhan berencana. Tapi kemudian disebutkan hanya meninggal tidak wajar. Bagaimana menjelaskan ini?
Saya tidak bisa ya untuk menyatakan ini dengan serta-merta pembunuhan, kecelakaan segala macam terlalu awal sebelum nanti ada alat-alat bukti yang lain yang menopang untuk itu. Tapi kalau memang mau berilustrasi, memang ada katakanlah ujung-ujungnya kecelakaan, apakah memang ada pembunuhan dulu, ada penganiayaan dulu, baru ada kecelakaan, gitu kan? Seperti yang tadi diduga, ada TKP yang lain gitu loh, apakah di rumah kosong, di gudang yang kosong dan segala macam gitu loh. Jadi karena kalau kita berbasis pada visum dengan dua visum yang dilakukan pada malam kejadian dan visum yang forensik pada bulan Oktober, itu kan hanya dibilang adalah kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar berarti kan ada kematian yang memang sengaja dibuat gitu ya kira-kira. Karena kalau dia alami pasti kan karena umur, sakit dan lain sebagainya. Berarti dibuat ini ya tinggal apakah para pelaku itu mau membunuh dirinya sendiri atau ada dari orang lain, kan ada keadaan yang lain. Jadi kalau kita lihat dari visum yang kedua-duanya itu kan tidak pernah ada cerita tusuk di perut yang akhirnya mengakibatkan kematian. Padahal dalam dakwaan itu dibilang ada samurai, pisau yang begini, itu yang akhirnya membuat kematian. Itu lagi-lagi kisah dari mana dibangun, gitu loh. Karena dibilang, karena ditusuk dengan samurai. Itu tidak pernah ada yang namanya di perut, itu tusukan. Tapi di dalam dakwaan, bahkan dalam memori kasasinya jaksa itu muncul. Ini yang menurut saya, loh putusan-putusan ini kok begini, bahwa antara faktanya sama pertimbangan hukumnya nggak connect gitu loh. Tapi kok bisa ya menghukum orang, faktanya nggak ada, kisah itu tidak ada. Demikian Mbak. Oke. Pak Ugro gimana? Kalau melihat hasil visum, meninggal tidak wajar dan bukan akibat pembunuhan. Sebetulnya kalau mendeskripsikan meninggal tidak wajar itu dari sisi penyidik itu seperti apa sih Pak? Ya kan kalau pemeriksaan forensik, otopsi terutama, kan kedokteran forensik bisa menentukan. Jadi misalnya gini, cek medical recordnya, apakah dia punya penyakit jantung, ya kan? Tes DNA-nya, apakah dia anaknya orang tuanya sama, termasuk si Eki misalnya, apakah itu orang tuanya sama dan sebagainya. Sehingga pemeriksaan forensik terhadap orang yang diduga meninggal tidak wajar itu harus lebih dalam daripada meninggal yang wajar. Kalau meninggal yang wajar kan diperiksa di luar, dipegang, oh sudah meninggal ya sudah nggak ada bekas luka. Tapi kalau misalnya ada luka-luka kan perlu dilihat. Ini luka membenturkan diri karena kecelakaan misalnya gitu, atau luka dipukul dengan benda keras seperti ini. Ini dokter kan bisa membuktikan forensik di situ. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang meninggal itu ini meninggal tidak wajar karena kecelakaan, belum tentu kecelakaan. Karena luka-luka benturan itu juga bisa diukur. Pukulan keras ke tubuh atau tubuh yang kena benda keras tersebut. Tapi sebetulnya mungkin Pak Ugro bisa memberikan contoh kasus sepertinya ya untuk kasus-kasus meninggal tidak wajar sebetulnya agar ini dapat memberikan gambaran kepada publik. Bedanya dengan kasus pembunuhan dengan meninggal tidak wajar sebetulnya dari mana yang paling besar? Mungkin bisa kita lihat perbedaannya. Ya saya dulu pernah mengalami, ini cerita waktu saya Kasat Serse Surabaya. Seorang wanita ditemukan meninggal di hotel. Ya kan? Kalau kita lihat di hotel kan tidak boleh ada baygon, tapi dia minum baygon, diisi di gelas, diisi air kemudian diminum. Ya kan? Kemudian baygon didapat dari mana? Ternyata teman sekelas dia pernah sekolah sama-sama yang antar baygon. Dia sakit hati sama ya mungkin ada pacarnya gitu, dia minum baygon di situ. Tapi dia nulis di buku buku harian, dia berhubungan badan dengan siapa saja, ditulis itu semuanya. Tapi setelah diperiksa oleh dokter kehakiman di Surabaya, ternyata selaput darahnya masih utuh. Saya kaget, dok, ini ada buku harian seperti ini, kenapa kok masih seperti selaput darah masih utuh? Oh iya Pak Ugro, itu biasanya 1001. Nah, dokter kehakiman yang menyatakan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan meninggal wajar tidak wajar itu harusnya dokter kehakiman yang memeriksa, yang mengotopsi itu harus bisa menjelaskan secara jelas, secara detail terhadap penyidik atau kepada publik. Dan itu yang tidak dilakukan pada tahun 2016 di kasus Vina dan Eki? Iya, jadi seharusnya
disampaikan, makanya saya bilang bentuk tim gabungan pencari fakta, kemudian dari lembaga kedokteran forensik dari UI dihadirkan, supaya semua bisa melihat secara nyata, oh ada kekurangan seperti ini yang dilakukan pada saat penyidikan peristiwa tanggal 27 Agustus 2016. Oke. Itu belum ada follow up soal TGPF yang sering sekali Anda gaungkan. Iya, saya ingin lanjut ke poin berikutnya, ke poin yang ke-9 ya. Ini soal sidang kasus Vina dan Eki berlandaskan keterangan para saksi, tapi minim alat bukti yang berlandaskan penyelidikan saintifik. Ini kami kutip dari kesaksian ahli psikologi forensik Pak Reza Indragiri di sidang PK Sakatatal pada Rabu 31 Juli 2024. Anda setuju Pak Asmi? Saya sangat setuju dengan pernyataan ini, karena memang kalau kita lihat dari alat buktinya, teman-teman penyidik itu pada waktu menguasai alat bukti handphone, teman-teman penyidik yang semestinya harus memeriksa CCTV dari lokasi atau tadi ada catatan 3 TKP atau 4 TKP tadi, ini kan banyak, seharusnya ditelusuri dulu gitu loh. Jadi kenapa itu tidak dipergunakan? Terus nomor polisi itu benar nggak semuanya ada kendaraan yang tidak ada nomor polisinya, kepemilikannya, benarkah orang-orang ini memilikinya, apakah motor-motor itu memang melintas di jalan yang diduga dilakukan katakanlah penganiayaan sampai akhirnya terjadi pembunuhan, kan sempat kejar-kejaran. Jadi kan banyak jalan yang dilalui itu ada perumahan, ada mungkin toko 24 jam atau mungkin apa sajalah yang bisa dijadikan petunjuk. Tapi kenapa ini tidak digali oleh teman-teman penyidik pada waktu itu? Bahkan mereka seolah-olah takut sekali atau enggan sekali menambahkan alat-alat bukti ini, tidak memeriksa. Karena ini sekali lagi pembunuhan berencana yang ancamannya cukup serius gitu loh. Handphone di antara para pelaku, handphone di antara Pak Rudiana sendiri dengan mungkin anaknya dan segala macamnya. Jadi wajar dong sangat minim sekali penggunaan saintifik, dan ini memang sengaja tidak diungkap. Padahal ini adalah logikanya sebagai seorang penyidik, pasti untuk membuat terang ini dia akan seterang-terangnya menggunakan alat bukti saintifik ini supaya tidak ada celah seperti ini. Nah, dengan kejadian begini kan akhirnya jadi lahar dingin, jadi serangan balik lagi nih buat teman-teman penyidik, karena pintu masuknya perkara ini ya memang dari teman-teman penyidik sendiri. Oke. Saya langsung ke Pak Ugro. Pak Ugro punya pandangan yang samakah? Apakah ini memang minim alat bukti? Mungkin saya afirmasi saja. Minim alat bukti atau memang tidak ada alat bukti sama sekali? Kalau saya hanya alat bukti hanya satu, keterangan saksi, dan saksi itu juga bukan saksi yang melihat, mengalami atau mendengar. Jadi hampir dikatakan mungkin belum ada alat bukti. Kalau pasal 184 KUHP ada 5 tuh, satu pun belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Belum ada. Jadi penyelidikan selanjutnya akan seperti apa kalau memang demikian? Iya, sekarang kan katanya ada anggota Polsek Talun yang datang ke TKP menyatakan kecelakaan lalu lintas. Kita cek, membuat laporan polisi nggak dia? Ya. Nah, pasti membuat laporan polisi. Kalau laporan polisi mereka simpan, mereka buang, atau diapakan laporan polisi ini? Kenapa tidak dilakukan pengukuran pakai kapur dan sebagainya untuk lalu lintas tadi? Kemudian laporan polisi yang dibuat tanggal 31 Agustus 2016, 4 hari setelah kejadian. Ya, yang melapor siapa? Ibtu Rudiana. Dia bisa melapor, dia bukan saksi yang melihat, mendengar, mengalami. Kok bisa membuat laporan lengkap? Kan ini juga aneh. Jadi pasti ada juga yang datang ke TKP membuat laporan polisi kaitan mungkin peristiwa bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Tapi kalau dalam posisi seperti itu, sebetulnya penyidik bisa tidak sih menolak laporan itu, atau memang seharusnya diterima kemudian diproses? Jadi begini, misalnya di situ dibuat oleh polisi laporan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu tidak murni itu kecelakaan lalu lintas. Ada kecelakaan lalu lintas dengan motif pembunuhan juga ada. Gitu, misalnya kenal pelaku dengan pengemudi, itu bisa juga. Jadi jangan menganggap sepele ini kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan, karena kemungkinan kecelakaan lalu lintas bisa juga itu sebagai awal untuk melakukan pembunuhan. Jadi ini harusnya dilakukan penyidikan, karena TKP-nya mungkin agak dekat gitu ya antara Polresta dan Polres, ditarik ke Polda Jabar. Menurut saya ya wajar saja, karena ada TKP yang di Kuningan juga tidak diperiksa. Gitu.
Oke. Saya akan langsung ke poin selanjutnya, tapi saya rangkum aja 10 dan 11 langsung. Ke poin yang ke-10 ini soal pengakuan Dede Ruswanto yang katanya memberikan keterangan palsu kasus Vina karena ditekan oleh Itu Rudiana, dan saya rangkumkan dengan poin yang ke-11 adalah soal Polda Jawa Barat yang salah tangkap terhadap Peggy Setiawan yang akhirnya bebas setelah menang di sidang pra-peradilan. Oke, saya ke Pak Azmi dulu. Pak Azmi, jadi kan pengakuan Dede Ruswanto ini kan juga jadi salah satu bukti ya dalam sidang PK Sakatatal beberapa hari yang lalu. Kemudian juga masih ingat-ingatan kita bahwa penyidik bisa disebut kalah dalam pra-peradilan Peggy Setiawan yang akhirnya diterima oleh hakim. Jadi arah penyidikan kasus Vina dan Eki ini akan seperti apa nantinya? Ya, inilah yang dari tadi kita bilang, Mbak, kan semakin diuji kemari, semakin menunjukkan kekeliruan dalam seluruh rangkaian proses penyidikan. Gitu loh. Ya, mohon maaf, pada waktu Peggy Setiawan, betapa teman-teman kepolisian menyatakan ini adalah orang yang tepat. Pada waktu itu Dede dan AF sempat diperiksa di bulan Juni juga, sempat dikuncikan supaya kira-kira dikunci dalam arti kata ini orang yang tepat. Tapi kan kebenaran itu mencari jalannya sendiri, sehingga akhirnya keterangan AF dan Dede akhirnya terpecah, split. Dede menyatakan tidak ada kejadian tersebut, tidak ada peristiwa tersebut. Sehingga tentu dong, bagaimana mungkin satu peristiwa tiba-tiba ada dua kisah yang berbeda. Nah, semakin menunjukkan kan konstruksi bahwa perkara ini memang tidak utuh, tidak lengkap, tidak jelas, tidak bersesuaian. Bagaimana jaksa, lagi-lagi ini kan sama dari polisi ke jaksa kepada hakim. Bagaimana jaksa bisa menerima katanya bahwa itu kalau di UUD P21 kan jelas. Kalau jelas kok nggak klik. Kalau lengkap kenapa ada yang kurang? Kalau teliti kenapa begini? Berarti kan dari awal lagi-lagi ini tidak profesional dari awal. Ini memang didesain dari awal. Ya akhirnya terjadi seperti ini. Karena apa? Semua saksi saat tadi membantah semua. Dan tidak ada akhirnya satu persoalan selain keterangan di antara mereka. Jadi perkara ini kan keterangan antara mereka saja, terus saksi AF sama Dede tidak datang ke persidangan, hanya digunakan keterangan para terdakwa yang diambil dari BAP, sama BAP itu dijadikan petunjuk sama visum. Ini yang menurut kita aneh, buat sebuah kasus pembunuhan berencana yang katanya geng motor ini sudah menyiapkan diri. Nah, akhirnya seperti ini, lumpuhlah semuanya. Lumpuhlah BAP, lumpuhlah surat dakwaan, lumpuhlah putusan. Karena dari awal seharusnya, nah ini juga adalah koreksi kita ke depan dari pelajaran ini untuk penegakan hukum, jaksa harus masuk dari awal. Mungkin kalau jaksa masuk dari awal tidak hanya melihat ansih berkas, jadi kewenangan jaksa itu juga memastikan, ini benar nggak sih alat buktinya? Ini kan nggak hanya seolah-olah memberikan berkas saja, Mbak. Ini mungkin catatan kita ke depan bahwa tidak bisa lagi seperti ini. Bisa jadi ini banyak kasus-kasus yang begini. Oke, kalau dilibatkan peran jaksa akan seperti apa, Pak, kira-kira? Loh, peran jaksa kan selama ini kan hanya seolah-olah ya udah yang penting nanti ada SPDP, terus dikasih P18, P19, P21. Kan seolah-olah itu kan berkas semua. Tapi nggak bisa ngelihat. Jangan-jangan suatu ketika ada orang dikirim bukan namanya itu, tapi karena udah ada dalam berkas ya mau nggak mau disidangkan. Jadi tidak dilihat kebenaran secara realnya, kebenaran materialnya terhadap alat bukti itu. Jadi jaksa karena dia memang yang akan mempertanggungjawabkan dalam persidangan, dia yang akan bersidang dan dia juga yang akhirnya mengeksekusi, seharusnya jaksa masuk dari awal. Jangan lagi terjadi seperti ini. Jadi perubahan KUHAP ke depan, ya ini harus menjaga. Ingat ya, ini peran negara, bukan karena kebencian sesuatu, tapi kita ngebangun bahwa negara harus bertanggung jawab, mengamankan warga negaranya, supaya jangan ada lagi orang yang salah diadili. Jadi kita tidak ada, oh ini kewenangan Spolan, ini kewenangan, enggak ada. Ini demi kebenaran dan menjaga keamanan bersama dan melindungi warga negara. Inilah fungsi negara. Oke, itu mungkin kita bahas di lain kesempatan soal peran jaksa itu, Pak Ugro. Tapi saya ingin mengetahui pandangan dari Pak Ugro soal penyidikan kasus Vina dan Eki ini. Apakah ini mundur, maju, atau jalan di tempat? Maksudnya? Penyidikan kasus Vina dan juga Eki. Penyidikan ini harus tetap dilaksanakan, diawali dengan tim gabungan pencari fakta. Tidak bisa diserahkan kepada Polresta Cirebon atau Polres Cirebon atau Polda Jabar atau Bareskrim sendiri. Karena melibatkan juga
kepolisian atau penyidik, jaksa, dan hakim. Kemudian mereka membuat pos komando di Cirebon supaya meminta keterangan-keterangan saksi-saksi yang pernah diperiksa atau belum diperiksa nanti di Cirebon. Sehingga biayanya akan lebih murah seperti itu. Sehingga konstruksi bangunan kasus ini bisa mendekati sempurna. Kalau pelaku nanti saja terakhir ditangkap, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bisa mengarah menangkap pelaku, ya itu lebih bagus. Andai kata TGPF yang Anda gaung-gaungkan ini dibentuk, mereka harus mulai dari mana? Mulai dari TKP. Dari TKP? Iya, TKP dari awal di mana? Karena harus pakai analisa yang saya katakan tadi. Kalau mereka melakukan TKP di kebun dan sebagainya, kemudian di gudang dan sebagainya, kenapa harus dipindahkan? Dipindahkan motor tidak ada yang bekas darah. Saya yakin bahwa mereka dipindahkan dengan kendaraan roda 4. Kalau ada kecelakaan lalu lintas di situ, orang Indonesia begitu ada mobil berhenti sebentar, ada kecelakaan sedikit, nonton semua kok. Kenapa ini soalnya tidak ada masyarakat yang menonton yang menjadi saksi? Jadi sekali lagi ya analisa saya sendiri ini belum tentu benar juga. Mungkin dilakukan di satu bangunan yang tertutup, kemudian mereka juga saling kenal, ya kan? Yang kedua, setelah kejadian korban ditaruh dan itu dinaikkan roda 4 kurang lebih hanya berapa kilometer, ditaruh tinggal pergi lagi. Termasuk juga dengan melakukan penyidikan soal apakah benar ada kecelakaan ataukah memang benar pembunuhan ya? Iya. Termasuk itu yang harus dilakukan ya? Dilakukan semua prospeknya kira-kira seperti apa, dibangun seperti itu. Oke. Pak Ugro, pertanyaan terakhir. Dalam kondisi apa bisa kita sebutkan bahwa kasus Vina dan Eki ini selesai? Saya rasa mengarah dulu kira-kira ini pembunuhan oleh kelompok siapa, motifnya apa, kemudian modusnya seperti apa. Oke, harus dari situ. Baik, Pak Asmi, sepakat dengan itu? Ya boleh saja untuk mencari kebenaran material, tapi saya lebih menduga ya sepanjang nanti ada bukti-bukti yang baru. Jadi seharusnya Polri juga tidak membantah dengan kata-kata, tapi dengan mewujudkan bendanya, wujudnya, gitu ya. Jadi kita tidak berbantah. Jadi dikasih ini loh CCTV waktu itu, ini loh hasil handphone pada waktu itu, ini loh temuan-temuan terbaru. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata yang benar tuh ini yang mendekati. Tapi jangan menutup diri gitu loh. Saya malah menduga jangan-jangan ini adalah pengalihan dari sebuah tema yang lebih besar, seolah-olah ini adalah geng motor, isu geng motor pada waktu itu misalnya lagi katakanlah anti sosial pada masyarakat. Padahal ini adalah hal lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan orang-orang pelaku motor, khususnya 7 terpidana atau 8 terpidana yang lagi hari ini diproses. Pak Asmi, terakhir, apa yang ingin Anda simpulkan, Pak Asmi, dari hasil sidang tahun 2017 saat itu? Apa yang ingin Anda simpulkan? Saya bilang ini adalah unprofesional dan salah mengadili. Bisa jadi tadi hakim hilaf, jaksa juga hilaf, tapi ingat kan itu masuknya kan dari polisi, dari penyidik. Jadi kalau tadi ada cerita fiksinya, maka cerita fiksi ini disusun ingredientnya, bahan-bahannya dari olah TKP dan hasil penyelidikan dan penyidikan. Karena gerbongnya di situ pertama, kan kita nggak ada pilihan di jaksa dan segala macam. Jadi salah mengadili ini adalah dari rangkaian pintu pertama, yaitu lemahnya atau tidak profesionalnya atau ada sesuatu penyimpangan yang dilakukan sejak awal di pintu masuk penyelidikan maupun penyidikan. Baik. Terakhir sekali, jadi kalau harus dimulai penyidikan ini harus mulai dari mana, Pak? Ya harus dibongkar kembali, ya memang Pak Rudiana harus bercerita tentang apa sih sebenarnya kejadiannya. Jadi tolong dilihat dari tanggal 27 itu apa yang dilakukan sampai tadi baru ada laporan tanggal 31, apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana tanggal 27, apa yang dilakukan tanggal 28, apa yang dilakukan tanggal 29, apa yang dilakukan 30, ada tidak terhadap laporan polisi tadi yang laka lantas itu apakah memang ada BAP-nya sebelumnya, itu dilihat apakah BAP-nya itu adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan lari, ada upaya asuransi kah, ada segala macam. Ini harus dilacak dulu gitu loh, untuk melihat motivasi siapa ini, apa sih yang mau diinginkan para pihak, termasuk unitnya narkoba, kenapa itu begitu aktif di antara tanggal 27 sampai tanggal 31 tadi gitu loh. Ini yang menjadi
pemantik kita untuk bisa mengetahui siapa sih yang ingin menggerakkan sesuatu atau ingin menutupi sesuatu dari kasus ini. Berarti harus dimulai dari Pak Rudiana ya, yang merupakan pelapor atau yang membuat laporan itu ya di tahun 2016 ya? Ya, Oke. saya menduga itu karena Pak Rudiana yang sangat aktif dengan timnya. Jadi Baik. beliau-beliaulah yang memang bisa tahu. Dia yang memulai dan dia juga yang tahu peta jalannya. Tapi kalau Pak Rudiana nggak bersuara, ya jangan salahkan kita menduga-duga. Tapi kalau bilang ini loh yang saya lakukan, ini loh yang saya perbuat tanggal ini loh yang saya lakukan. Nah, jadi akan tahu, oh ini ada nggak asuransinya, ada tidak perubahan BAP dan hal-hal lain yang terkait tentang itu sampai ditangkapnya anak-anak itu pada tanggal 31. Baik. Pak Asmi Syahputra, pakar hukum pidana, dan Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan memberikan perspektif di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, matur nuwun, Mbak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. NTV Prime Bulletin akan kembali usai jeda.